Bang, mau sih kalau udah satunya? Ya, ya. Bentar ya. 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 Makasih, Bang. Bang, abangnya asli orang sini ya? Iya, Saya dari Jaksel, Bang. Nggak jauh. Kenapa, Bang? Bang, kenapa? Ini mau nanya nih. Ini dekat PLT yang pengolahan tinja ya? iya. Oh, belakang sini, Bang. Oh, belakang situ ya? Abangnya pernah merhatiin nggak sih kayak sedot tinja secara berkala gitu? Saya pribadi belum pernah, Oh, belum, kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya? jarang merhatiin. Oh, kalau gua tuh pernah tahu ya, Bang, kalau sedot tinja berkala tuh sebenarnya penting gitu. Emang Ya. manfaatnya itu buat apa? Nah, lebih lanjut nih ya, Bang, biar kita sama-sama lebih ngerti kan. Tonton dari video aja, Bang. Gua ada videonya ada di sini. Nah, nih. Kita lihat sama-sama aja, Bang, sini, Bang. Saya akan menjelaskan nih bagaimana sih pengaruh penggunaan biogas berbasis tinja yang sudah diolah oleh PLT Duri Kosambi terhadap lingkungannya. Diharapkan pengguna biogas berbasis tinja yang telah IPLT Duri Kosambi olah terhadap lingkungan adalah para masyarakat bisa lebih peduli lagi bahwa sebenarnya jika limbah tinja tersebut diolah dengan benar, maka dapat menghasilkan kebutuhan rumah tangga seperti birekel sebagai bahan bakar untuk memasak atau untuk membuat api, lalu air bersih yang non konsumsi yang juga dapat kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari kita, contohnya mungkin seperti mencuci piring, mencuci baju, dan juga kebutuhan MCK, dan juga diharapkan dapat mengefisiensi pengeluaran dengan beralihnya ke penggunaan biogas berbasis tinja yang telah diolah oleh IPLT Duri Kosambi. Tingkat keberlanjutan penggunaan biogas berbasis tinja di daerah tersebut sangatlah efisien karena dengan dekatnya IPLT dengan daerah yang kita teliti, dan juga hal ini dapat dimanfaatkan dengan mengurangi pipa-pipa pembuangan kotoran manusia dan juga dapat mencegah bau-bau dari penumpukan kotoran manusia tersebut. Dan dibandingkan dengan sumber energi lainnya, penggunaan biogas berbasis tinja ini juga sangatlah bagus dikarenakan akan selalu ada dengan adanya manusia. Dan kalau dibandingkan dengan energi lain seperti bahan bakar minyak, tentu pasti kita tahu juga bahan bakar minyak pasti akan habis dengan berjalannya waktu. Baik, jadi saya akan menjelaskan apakah ada kemungkinan untuk menggunakan energi biogas berbasis tinja sebagai sumber energi alternatif di wilayah lain di Indonesia. Jawabannya, menurut penelitian, keberhasilan pengoperasian IPLT masih menghadapi tantangan yang cukup besar karena dinilai pencemaran air yang semakin meningkat, pencemaran limbah domestik dinilai menjadi penyebab utama pencemaran limbah domestik sehingga mempengaruhi upaya penyediaan sumber air baku yang aman. Penelitian juga telah dilakukan di Sungai Ciliwung yang menyimpulkan bahwa sebesar 40% pencemaran berasal dari air limbah domestik yang dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan tinja untuk menghasilkan biogas. Yang pertama ada pembersihan tinja. Tinja dari sumber yang diinginkan dibersihkan dari kotoran seperti batu, ranting, kertas sebelum diolah lebih lanjut. Yang kedua ada pencampuran. Tinja dicampur dengan rasio sesuai dengan bahan organik seperti ampas tebu, jerami, padi untuk menghasilkan kualitas biogas yang dihasilkan.
Yang ketiga ada fermentasi. Campuran tinja dari bahan organik lain dibiarkan dalam kondisi baik. Yang keempat ada pengambilan biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi, lalu dikumpulkan dan disimpan untuk digunakan sebagai sumber energi. Yang kelima ada penyaringan. Biogas yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat difilter untuk memisahkan komponen-komponennya. Dan yang keenam, tahap terakhir dalam proses pengolahan tinja ada pemanfaatan. Biogas yang sudah difilter dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkitan listrik yang digunakan untuk pemanasan. Nah, berikutnya bagaimana sih cara memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari tinja yang diolah oleh IPLT Luduri Kosambi? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hasil yang telah kami teliti tentang pengolahan tinja yang dilakukan oleh IPLT Luduri Kosambi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah benda cair dan yang kedua itu adalah benda padat. Dari hasil olahan benda cair itu berupa air bersih yang non-konsumsi. Jadi air tersebut tidak dapat kita konsumsi, namun air tersebut dapat kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Contohnya mungkin seperti mencuci piring, mencuci baju, dan juga dapat digunakan untuk keperluan MCK. Nah, dan juga diharapkan dengan adanya air bersih non konsumsi yang dihasilkan oleh tinja yang dikelola oleh IPLT Luduri Kosambi, kita mengharapkan untuk mengurangi penggunaan air tanah yang berlebihan. Lalu kemudian olahan yang dihasilkan dari benda padat yaitu berupa briket. Seperti yang kita ketahui, briket itu adalah sebuah bahan bakar yang digunakan sebagai untuk membuat atau mempertahankan nyalanya api. Gitu. Nah, jadi fungsi briket ini adalah sebagai bahan bakar untuk menyalakan api, dan juga briket ini lebih tahan lama untuk menyala api. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar untuk menyalakan api, seperti itu. Nah, briket hasil olahan IPLT Luduri Kosambi ini juga masih dalam proses pengembangan dan juga rencananya akan didistribusikan untuk bahan bakar industri seperti perusahaan semen dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang membutuhkan bahan bakar sebagai produksi mereka. Oh, kalau begitu bermanfaat juga ya. Nanti saya kalau ada waktu saya sudah tinja lah. Nah iya bang, saya juga baru kepikiran banget nih kalau sebenarnya sudah tinja secara berkala tuh penting banget. Soalnya deket juga kan sama IPLT juga. Tadi berapa? 8.000 aja kan. Dua ya bang? Ya, ya. Aja bang ya.